Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamila Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemrograman geospasial bergerak lanjut di acara ke-10. Nah, sebelumnya kamera saya tidak aktif karena laptop saya sedang ada gangguan di bagian onsel tutupnya sehingga berpengaruh ke kameranya dan tidak bisa dinyalakan. Nah, di sini untuk di acara ke-10 sendiri untuk di acara 10 sendiri, hasil yang saya dapatkan itu adalah berupa aplikasi React Native di mana yang di dalamnya itu dapat menampilkan data-data beserta tampilan website dari suatu website yang saya rujukan. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai data yang saya gunakan. Jadi data yang saya gunakan itu adalah data CSV dari mahasiswa, di mana data CSV-nya itu berisi data-data mahasiswa dilengkapi dengan longitude dan juga latitude-nya. Nah, di sini adalah data mahasiswanya. Sudah ada data-data nama mahasiswa beserta data lain, selain data nama ada data-data lainnya berupa email, kelas, gender, dan yang saya sebutkan sebelumnya ini adalah latitude dan juga longitude. Nah, nantinya untuk di aplikasinya sendiri itu latitude dan juga longitude ini berfungsi untuk mengarahkan aplikasi ke dalam Google Maps, di mana Google Maps itu menampilkan latitude dan longitude yang terdaftar di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skripnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu untuk memanggil data mahasiswa tadi. Jadi untuk aplikasi yang saat ini akan mengambil data mahasiswa dan ditampilkan dalam aplikasi React Native-nya. Jadi data ini di-download dalam bentuk CSV, kemudian data CSV tersebut dikonversi ke dalam JSON di sini. Nah, fungsi dari alat konversi ini itu adalah untuk mengubah CSV ke dalam format JSON, yang mana dalam format JSON sendiri itu dia eh, list data. Format JSON sendiri itu berfungsi untuk melakukan list data yang secara terstruktur dan kemudian dapat diintegrasikan dengan JavaScript dalam script JavaScript, yang JavaScript tersebut isinya adalah fungsi-fungsi lanjutan gitu. Nah, kemudian di sini data yang telah dikonversi menggunakan website tadi kemudian jadi dalam bentuk JSON, dan data JSON tersebut diletakkan di dalam sini. Jadi di project React Native sendiri itu ada folder data, di mana folder data ini kemudian ditambahkan mahasiswa.json. Nah, sehingga hasil dari hasil konversi tersebut itu adalah seperti ini. Dia lebih terstruktur eh, per mahasiswanya. Nah, kemudian data yang telah disimpan di dalam file ini akan dipanggil ke dalam script mahasiswa.js di sini. Di mana di sini itu fungsi dari scripting ini adalah untuk mendesain halaman halaman data mahasiswa yang kemudian dipanggil dalam bottom nav di sini. Nah, di sini itu ada import data mahasiswanya dari folder data mahasiswa JSON yang tadi dipanggil ke sini. Lalu ada juga dari font awesome di sini, pemanggilan font awesome ada eh, masing-masing masing-masing icon ya dari font awesome di sini. Nah, kemudian ini ada Google Navigation di mana dia itu fungsi yang membuat kita dapat masuk ke aplikasi Google Maps dengan memanggilkan latitude dan juga longitude-nya. Nah, kemudian di sini ada pengaturan warna dan juga icon untuk menampilkan data mahasiswanya. Nah, di sini di bawah diterapkan kembali warna-warna atau styling untuk di halaman mahasiswa JS-nya nanti. Nah, kemudian kita panggilkan data mahasiswa JS ini di dalam bottom nav. Dalam bottom nav navigation di sini dipanggil di function data mahasiswa di sini. Karena tadi namanya mahasiswa, jadi dipanggil mahasiswa. Lalu untuk halaman pertama itu portofolio yang telah dibuat di acara sebelumnya, dan kemudian
navigation yang terakhir itu ada web screen berupa web view di sini. Ada GitHub saya. Nah, untuk menampilkan halaman website di dalam aplikasi React Native sendiri itu adalah menggunakan web view. Nah, web view sendiri itu fungsinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Fungsi dari web view itu adalah eh, untuk menyediakan website dalam aplikasi perangkat bergerak seperti dalam halnya aplikasi React Native di sini. Nah, di sini ada GitHub-nya. Nah, kemudian untuk dapat menggunakan web view itu sendiri, kita dapat melakukan instalasi di sini dengan menggunakan npm install seperti ini. Lalu kita panggilkan React Native Web View-nya. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan URL yang akan kita arahkan nantinya di aplikasi agar kita dapat menampilkan view dari websitenya di aplikasinya. Nah, di sini mungkin akan saya tampilkan sekilas mengenai hasil screenshotnya. Namun setelah ini saya akan melakukan eh, recording terhadap penjalanan aplikasinya. Nah, di sini ada halaman utamanya berupa profile, lalu ada data mahasiswa. Kemudian di sini ketika diklik salah satu datanya, dia akan mengarah ke dalam Google Maps, lalu di tab atau navigation yang ketiga itu ada GitHub-nya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.